Banyak yang bertanya kepada saya tentang apa itu seismic exploration dan seismic imaging. Jadi kata kunci hari ini salah satunya adalah seismic. Meskipun apa yang akan saya jelaskan saat ini itu analog di berbagai bidang yang tekniknya serupa. Tapi saya akan spesifik menjelaskan tentang apa itu seismic imaging. Jadi konsepnya seperti ini, sederhana aja. Jadi katakanlah saya punya ini semacam subsurface ya. Di sini ada deposit minyak misalnya atau apapun itu. Saya akan mencoba mendeteksi apakah saya bisa menemukan pocket ini. Jadi pada prinsipnya kita nggak tahu ini, tapi saya asumsikan ini lokasi yang akan kita cari. Apa yang saya lakukan, misalnya seperti ini, di permukaan bumi saya akan menyiapkan semacam alat untuk mengirimkan gelombang ke dalam permukaan bumi. Katakanlah gelombangnya merambat seperti ini. Ya. Berdasarkan konsep fisika, ketika ada dua media, maka gelombang ini akan direfleksikan, ya. Saat bertemu dengan interface, sebagian akan merambat balik ke permukaan bumi, sebagian akan mengalami refraksi. Oke? Nah, gelombang ini tidak akan pernah kita ketahui kecuali kalau misalnya saat bertemu dengan interface lain, dia akan mengalami refraksi lagi, kemudian kembali ke permukaan bumi. Itu kita akan bisa merecordnya. Nah, katakanlah kita men-trace gelombang ini, mantul di sini, dan setelah sekian waktu dia akan tertangkap di katakanlah geofone di sini. Ya. Sekarang dalam skema eksperimen seperti ini kita lakukan perhitungan waktu. Katakanlah saat gelombang dipancarkan di sumber ini, waktunya adalah time equal to 0. Setelah sekian waktu kita akan mendapatkan gelombang pantulan. Kalau kita kita sketch dalam bentuk time, ya. Saat t equal to 0, kita tidak mendengar apa-apa di posisi ini, tapi setelah t equal to ts, kita akan mendapatkan satu pulse. Oke? Katakanlah ini 5 second, misalnya seperti itu. Kalau kita tahu media di permukaan bagian ini, kita bisa menentukan berapa kedalaman permukaan ini, karena ada hubungan sederhana yang kita belajar dalam fisika antara jarak dengan waktu. Kalau kita tahu, kita bisa menentukan kapan sebenarnya akibat dari reflektor di sini kita akan mendengarkan pantulan. Ya, ini konsep sederhananya. Nah, konsep seperti ini sebenarnya mudah dipahami buat mereka yang belajar fisika dan sangat relevan kalau misalnya permukaan interface ini hanya seperti permukaan rata seperti ini. Ya. Nah, dalam perhitungan, dalam eksperimen, itu biasanya kita tidak percaya satu data saja karena kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam perhitungan, dalam peralatan, dan juga dan sebagainya. Biasanya dalam eksperimen kita memerlukan semacam redundancy, data yang berlebihan, data yang lebih. Karena itu, di dalam seismic exploration, kita tidak hanya mengandalkan satu geofone, tapi kita juga mengandalkan katakanlah geofone yang lain. Kalau ini berhubungan dengan permukaan datar yang tunggal seperti ini, gelombang lain akan merambat mengikuti vektor ini, dia akan dipantulkan di sini dan akan didengar saat waktu yang berbeda. Kita akan dapatkan katakanlah untuk geofone ini pulse seperti ini, ya, terdengar beberapa waktu setelah 5 detik. Karena hubungan jarak itu sama dengan kecepatan time waktu, hubungan antara jarak dengan t ini karena jaraknya s itu kurang lebih konstan, kecepatan harusnya sama. Ya. Tapi karena ada permasalahan dalam perhitungan atau dalam pengukuran dan alat, hubungan ini tidak akan pernah sama. Ya. Jadi kalau kita plot misalnya antara misalnya T dengan S, ya, menggunakan dua data, kita akan dapatkan seperti ini datanya. Ya. Kalau kita hubungkan, ini akan memberikan kemiringan yang dinyatakan dengan kecepatan seperti ini. Kecepatan ini berhubungan dengan media di sini. Ya. Kalau kita melakukan eksperimen dengan multiple data, katakan lebih dari 2, ada kemungkinan data ini tidak akan fit satu garis. Ya. Jadi kalau kita coba hubungkan 4 titik ini misalnya, itu tidak akan pernah fit satu garis. Nah, dalam matematika, apa yang kita lakukan adalah
mencoba mencari garis yang bisa mendekati data ini secara quote optimal. Ya. Itu disebut dengan regresi. Nah, ini garis, namanya garis regresi. Garis regresi ini ya biasanya dalam konsep matematik yang lebih rigorus itu dapat diperoleh menggunakan proses optimasi. Ya. Nah, dalam sketch seperti ini kita bisa menjelaskan beberapa hal. Pertama, seismik itu melibatkan gelombang. Ya. Gelombang ini akan digunakan untuk mencoba mendeteksi interface antar media, ya, memanfaatkan refleksi. Ya. Refleksi ini kita plot seperti ini. Ya. Hasilnya karena kita melakukan eksperimen multiple data itu tidak akan fit satu garis. Tekniknya adalah sekarang regresi. Regresi itu adalah sekedar optimasi.